fakta, tulisan dalam bentuk visual. Visualnya visual diam ya. Visualnya dibuat bisa dalam bentuk grafik ya, kemudian ada kombinasi gambar dan tulisan, kemudian juga poster dan banyak hal. Jadi apa yang disampaikan oleh Hamam, oleh Ade, menyampaikan bahwa media grafis itu adalah salah satu media cetak ya, dan juga menampilkan gambar atau visual. Nah, yang bukan hanya gambar tapi juga ada tulisan-tulisan yang berisikan fakta dan data. Jadi biasanya yang dibuat dalam bentuk media grafis itu ada datanya, ada faktanya. Nah, berarti ada hal yang lain mungkin yang ingin menambahkan, silakan. Silakan, siapa kira-kira? Izin menambahkan, Ibu. Boleh. Rian Mizar. Menurut websetter yaitu media grafis sebagai seni atau ilmu menggambar, terutama penggambaran mekanik. Terima kasih, Bu. Oke, ilmu menggambar. Nah, di sini ya ada ilmu menggambar. Oke. Berarti kental sekali dengan gambar gitu ya, tapi nanti kita bicaranya media grafis ini bukan hanya dibuat dalam bentuk manual ya. Nah, tapi teman-teman juga jangan takut, walaupun tidak bisa gambar, tetap akan bisa membuat media grafis ini. Kemarin di kelas B saya tidak menemukan ada yang bisa menggambar nih, yang melukis ataupun yang bisa membuat kartun. Di kelas A ada? Di kelas A? Kemarin kan kelas B ya, dengan saya itu kelas B ya? Ya, sekarang yang kelas A boleh mengacung lah, boleh raise hand gitu ya, Bu, saya gitu. Silakan. Oke, ini Salma Ambar. Ada Arido. Wah, mantap nih. Salma, keahliannya apa Salma? Atau punya potensi apa nih Salma? Kalau saya sendiri Bu, hobi sih sebenarnya, hobi gambar, hobi melukis gitu. Cuman yang nggak bisa itu gambar manusia gitu Bu, nggak bisa gambar orang, misalnya kayak pemandangan atau enggak kayak objek-objek gitu. Jadi nggak bisa gambar muka manusia gitu, kurang bisa. Tapi gambar orang bisa kan? Tidak harus manusianya yang sampai terlihat mirip gitu, enggak kan? Itu bisa ya? Bisa Bu. Kalau kartun bisa? Kurang sih Bu kalau ke kartun. Kurang. Oke, terima kasih Salma. Makasih Bu. Arido, ya coba. Saya mau dengar nih, Arido nih apa nih keahliannya? Kalau saya mungkin akhir-akhir ini saya lebih untuk belajar anatomi. Selain itu? Selain itu, ya paling pemandangan, tapi lebih seringnya digital sih Bu, kalau pemandangan. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, terima kasih Arido. Nah, berarti sudah ada 2 orang nih potensi yang pinter gambar ya. Ada lagi yang lain? Gambar coretan juga boleh lah. Atau gambar pemandangan yang gunung, cuma yang ada sawah gitu. Itu mah anak SD dulu ya. Saya saking nggak bisanya gambar itu begitu ya. Ada yang karikaturis, apa sih kartunis? Ada? Nggak ada. Ada yang bisa buat komik? Oke. Ya, kenapa saya bertanya begitu? Jadi Anda jangan khawatir nih ya yang kelas A, terutama karena mungkin kemarin saya belum sempat di kelas A. Jangan takut, jangan bimbang kalau Anda tidak bisa gambar ya. Karena kekuatan di mata kuliah media grafis ini bukan Anda harus pintar gambar. Jadi tadi saya bertanya itu ya untuk memastikan saja gitu ya. Alhamdulillah kalau ada teman-teman yang memang bisa gambar.
Ada yang bisa tadi membuat anatomi tubuh menjadi proporsional, kemudian ada yang bisa membuat pemandangan atau objek-objek lain yang bukan manusia katanya. Itu kalau digabung jadi sempurna ya, gitu. Yang satu nggak bisa gambar manusia, yang satu bisa gambar manusia, jadi bisa jadi satu soulmate itu ya. Oke. Kemudian di dalam mata kuliah ini kemarin kan sudah disampaikan, mungkin di kelas A juga ada dua materi, dua project ya yang harus Anda kerjakan gitu. Ada yang berbasis digital dan ada yang berbasis manual. Kalau misalnya Pak Gema belum masuk saja, ya terpaksa saya yang tampilkan deh sebentar ya. Saya cari dulu bahannya. Media Pak Gema, kenapakah? Oke, sebentar. Ini sudah kita jelaskan kemarin ya, bahwa dalam mengembangkan media itu, media apapun sebetulnya kita biasanya ada by utilization dan by design. Media grafis ini by utilization-nya banyak ya teman-teman ya. Ada yang bisa memberikan contoh by utilization-nya? Kan by utilization itu memanfaatkan yang sudah ada ya. Kira-kira apa ya? Ada yang bisa memberikan contoh? Ada yang bisa jawab nggak? Kok diam? Ini Hamam tadi sepertinya sudah bergumam. Hamam sudah bergumam. Oh iya, Safia. Ibu mau Oke, Ibu. Safia. Silakan. Kalau yang by utilization itu kan berarti yang udah ada terus sama kita dirancang lagi gitu. Misalnya apa aja sih Bu, banyak banget ya, kayak intinya kayak misalnya materi pelajaran nih, terus sama kita itu dibuat lebih menarik lagi, lebih efektif lagi. Intinya yang udah ada kita otak-atik lagi gitu Bu. Itu bisa apa aja sih Bu? Ya, apa contohnya yang banyak kan sekarang Contohnya banyak apa ya ya? yang beredar di masyarakat atau di toko buku itu? Banyak kan yang by utilization ya? Mungkin kalau dari contohnya buku paket gitu ya Bu, dibuat Oke. kayak gitu Bu. Oke. Nida. Ya Bu, kalau yang contohnya misalnya guru matematika pakai poster perkalian buat nerangin perkalian kayak gitu. Nah, itu. Masuk nggak Bu? Ya, salah satunya itu. Ada lagi? Kan kalau dulu anak saya gitu ya, waktu anak saya kecil itu kita beli tuh ya, ada penjumlahan, ada perkalian, ada gambar buah-buahan, gambar binatang, kita tempel semua di dinding kamar itu supaya sambil tiduran dia bisa ini. Itu apa? Ini apa? Ini. Wah, jadi sambil tidur tuh bisa sambil di sambil dibelajar gitu ya. Nah, jadi itu tidak perlu kan, kita tidak perlu membuat lagi gitu maksudnya. Kalau sudah ada perkalian di yang begitu, untuk apa kita membuat baru? Kalau sudah ada, karena toh sama saja gitu ya. Jadi ini bisa memanfaatkan yang sudah ada. Kemudian
Kalau merekayasa produk yang ada, nah tadi kayak kata siapa Safia bilang, misalnya ada produk apa, kita modifikasi gitu ya, kemudian kita buat lebih bagus, bukan lebih bagus sebetulnya ya, tapi lebih fungsional, lebih disesuaikan dengan kebutuhan belajar gitu. Jadi, nah yang begitu-begitu mah kita sudah tidak perlu buat lagi ya gitu. Nah, tadi buku pelajaran itu bukan masuk ke media grafis ya, teman-teman. Dia buku saja gitu, jenisnya buku. Media grafis itu bentuknya biasanya tidak berlembar-lembar. Dia hanya satu halaman saja, tapi masing punya konten yang berbeda, tapi dia bukan dalam bentuk buku. Misalnya jadi satu halaman, tapi satu halaman itu bisa menyampaikan satu konten tertentu. Tapi ada Bu yang banyak kan, Mbak, ada namanya nanti flip chart. Flip chart itu adalah kumpulan-kumpulan gambar, kumpulan-kumpulan konten yang memang didesain kita dalam bentuk flip chart, misalnya boleh silahkan gitu ya. Jadi banyak sekali bahan belajar atau media grafis khususnya yang sudah bisa kita manfaatkan dari yang sudah ada, ataupun kita merekayasa produk yang ada. Nah, kalau yang ini mah biarkan saja ya, jangan diganggu gugat. Orang-orang sudah punya apa? Sudah punya apa namanya? Sudah punya usahanya sendiri lah gitu ya. Nah, yang kita coba akan ini di sini. Anda akan membuat produk baru. Anda akan menyusun media grafis yang baru by design gitu ya. Walaupun ini kalau yang dijual di toko-toko buku itu mereka tidak ini ya, mereka membuat saja tanpa melihat hal-hal yang lain. Nah, selain dari sisi penjelasan ini gitu ya, kalau yang by design itu dia harus menyesuaikan dengan kebutuhan belajar, menyesuaikan dengan capaian kompetensi yang ingin diperoleh atau tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Jadi desain media yang akan dikembangkan itu harus sesuai dengan tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, ini mah kelebihan-kelemahannya saja ya. Murah belinya paling berapa sih? Sekarang ada berapa 10.000 ada satu poster itu yang perkalian gitu ya. Cepat, variatif, belum tentu sesuai tapi kelemahannya ya, dan pemanfaatannya terbatas, dan ini hak cipta. Hati-hati kalau misalnya tadi teman-teman ingin memodifikasi produk yang ada, kemudian Anda olah tapi Anda sumbernya pakai sumber yang dari beli, itu hati-hati ya, karena di situ ada hak cipta. Kalau mau dijual belikan, maka Anda harus siap-siap meminta izin kepada sang pemiliknya dan memberikan royalti. Kalau Anda punya untung, Anda harus memberikan royalti kepada yang bersangkutan. Karena kalau tidak, Anda akan dituntut ya oleh orang tersebut. Karena dulu ada seorang alumni, dia pintar gambar. Dia mungkin bekerja juga sebagai ilustrator lah, saya juga nggak lupa ya dia sebagai apa. Dia punya gambar-gambar yang unik yang dia publish di internet. Cuma saya nggak tahu apakah dipublishnya itu for free atau memang untuk kepentingan pekerjaannya dia. Nah, dari gambar-gambar itu ternyata ada orang yang menggunakan. Nah, orang menggunakan kemudian dan digunakannya untuk kepentingan komersil, sehingga seseorang itu memperoleh uang kan dari hasil produknya itu diklaim, tapi walaupun tidak sampai ke jalur hukum ya gitu, tapi betul-betul dipermasalahkan bahwa si produk itu produk saya gitu, Anda nggak boleh sembarangan, kalau Anda mau pakai ya Anda harus izin dan Anda harus bayar royalti pada saya gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau Anda punya produk, Anda bisa gambar nih, misalnya Anda upload di internet di manapun lah gitu ya. Kecuali Anda mau jual ya di apa sih, di NFT ya, apa sih NFT saya lupa. Nah di sana gitu ya silakan, itu lain lagi. Tapi kalau misalnya Anda main upload sajalah, silakan for free, kan sekarang banyak juga ya source yang free gitu ya, ya itu silakan. Tapi hati-hati
bahwa penggunaan media, penggunaan bahan-bahan yang terbit di internet itu punya hak cipta. Kalau Anda tidak mau jadi plagiat, maka kalau itu digunakan, tampilkanlah sumber rujukannya, ya. Nah, tapi beda kalau untuk kepentingan ya tadi, untuk kepentingan non komersil. Kalau untuk kepentingan non komersil cukup dengan mencantumkan sumbernya saja, tidak perlu minta izin. Tapi kalau Anda mau menggunakannya untuk komersil, maka Anda harus minta izin, Anda harus minta bagaimana pembagian hak ciptanya, gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, sementara kalau untuk yang ini memang kelebihannya dia sesuai dengan tujuan, customize ya, hak ciptanya jelas. Tapi kelemahannya malah kebalikan, tadi kan murah, ini mahal. Kenapa mahal? Karena dikembangkan customize ini kan hanya satu, misalnya mengembangkannya hanya satu untuk satu klien atau untuk satu konten. Lama sih tergantung ya, relatif. Bisa jadi kalau orangnya jago sehari selesai, 50 jam selesai gitu ya. Minim variasi bisa ya, minim variasi karena memang untuk satu konten itu hanya dikembangkan terbatas. Nah, setelah Anda kita bicara kalau misalnya dalam mengembangkan sebuah program, sebuah media yang by design itu harus selalu diawali dengan ini. Sudah tahu kan Anda GBPM ya? Anda sudah pernah membuat GBPM? Pernah, Bu. Pernah. Jadi sudah tahu bentuknya seperti apa? Maka Anda harus nanti ketika Anda mengembangkan media, Anda juga harus sudah membuat GBIM atau GBPM. GBPM ini menganalisis kebutuhan. Nanti kan Anda analisisnya apa sih dasarnya? Oh, yang saya akan mengembangkan media poster karena untuk anak SD kelas 5. Kenapa memilih itu? Karena karakteristik siswa pada kelas 5 itu bla 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 bla. Jadi dijelaskan dulu, baru kemudian menentukan kompetensi yang akan dicapainya, merumuskan butir-butir materi sampai kepada membuat media dan mengevaluasinya. Nah, untuk kita nanti ya semua tahapan ini akan Anda lakukan sampai pada mengevaluasi. Evaluasinya di mana? Pada saat nanti UTS, produk Anda akan ditayangkan, akan dipresentasikan, pameran digital lah gitu ya. Nanti teman-teman akan menilai. Teman-teman akan menilai menilai media teman-teman dan memberikan masukannya ya. Walaupun tidak harus sampai merevisi lah. Kalau merevisi itu kalau memang akan digunakan lagi. Kita akan sampai melakukan penilaian untuk mengevaluasi apakah produk yang kita kembangkan itu bagus atau tidak. Karena bagus atau tidak itu kan dilihat dari standar yang telah ditetapkan. Ya. Ini contoh GBPM-nya, contoh formatnya. Saya yakin Anda juga sudah punya. Nah, ini ya kita bicaranya sekarang bicara media grafisnya. Sebentar, saya ini tidak akan dulu ke sini. Saya ingin menjelaskan untuk presentasi Anda, tugas Anda minggu depan. Anda akan diminta untuk melakukan presentasi kelompok. Duh, Pak Gema ada nggak Pak Gema? Ada, Bu. Bentar. Saya sudah men-setup Spada ya, teman-teman. Nanti
teman-teman bisa mengakses banyak konten di Spadanya. Pak Gemma boleh lanjut untuk penugasan? Mangga, Bu, mangga. Ya. Masih mau diintegrasikan dengan ISD, Bu? Iya, masih. Mau Pak Ya. Gemma yang share atau saya ini? Dari sini aja lah, Bu, langsung ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, teman-teman. Pada intinya, penugasan pada mata kuliah ini akan cukup beragam ya. Penugasan individu, tapi yang paling menonjol, mungkin yang paling banyak adalah penugasan kolaboratif. Nah, secara garis besar, penugasan ini dibagi ke dalam 2 bagian. Penugasan pengembangan media grafis konvensional, tradisional ya, konvensional, atau jangan menggunakan istilah itu ya, takutnya teman-teman kesannya itu gimana gitu. Media grafis cetak atau ya, media grafis cetak atau media grafis handmade ya. Jadi nanti dikembangkan tanpa menggunakan teknologi computerized. Yang kedua, nanti akan mengembangkan media-media yang computerized. Nah, sebelum mengarah ke arah sana, teman-teman nanti akan belajar secara mandiri tapi berkelompok juga untuk melakukan kajian atau analisis media-media atau jenis-jenis media grafis. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk presentasi. Karena saya yakin kalau membuat presentasi itu teman-teman pasti akan banyak menelaah gitu ya, banyak mengkaji dan dituangkan dalam bentuk visual lainnya ya, seperti slide presentasi. Nah, nanti akan ada 7 poin, ada disebut jenis media grafis ya, jenis media grafis nanti yang akan dikembangkan. Ada 7, otomatis teman-teman harus membagi menjadi 7 kelompok. Setiap kelas nanti akan di split gitu ya, maksudnya setiap kelas saja. Jadi kelas A, kelas B itu masing-masing punya 7 kelompok. 7 atau 8 Pak Gemma? Ada flashcard ya Bu ya, 8 berarti ya, 8 pokok materi, 8 pembahasan. Dari mulai poster, flip chart, papan flanel, buletin, flashcard, komik, infografis, dan mural. Nah, 8 poin ini, 8 pokok materi ini harus teman-teman kupas tuntas gitu ya. Apa yang perlu dikupas tuntas tentu terkait dengan konsep. Konsep itu meliputi pengertian, ya, definisi, karakteristik, kelebihan, kekurangan, dan lain sebagainya. Kemudian nanti juga dibahas terkait dengan prosedur pengembangannya, langkah-langkahnya seperti apa. Dan yang ketiga itu ada semacam anotasi jurnal. Jadi teman-teman harus menelaah hasil penelitian artikel jurnal ilmiah yang 10 tahun terakhir ya teman-teman. Jadi prioritaskan mencari artikel yang usia publikasinya itu tidak lebih dari 10 tahun. Jadi kalau teman-teman menemukan tahun publish-nya itu 98, sebelum teman-teman lahir kan itu ya, itu tidak direkomendasikan ya. Bener nggak 98 udah lahir belum? Oh belum, Allahu Akbar, ternyata kita sudah semakin menua ya. 22, ya. Lahiran 2022 ini? 2002, 2003. 2002, 2003 Ibu. Oh, ya Allah, nanti saya lagi loncat pagar di SMA, kalian baru lahir kayaknya ya. Oke, usia publikasi ya, analisis. Jangan ya. Prioritaskan dari artikel jurnal yang usia publikasinya tidak lebih dari 10 tahun. Kenapa dari artikel jurnal? Karena karansinya gitu ya, tingkat keupdatean isunya itu sangat tinggi. Jadi kenapa harus menggunakan artikel jurnal? 10 jurnal kemudian di-split
paling tidak ada 5 artikel yang berasal dari publikasi nasional dan 5 artikel yang berasal dari publikasi internasional. Gitu. Contoh misalnya poster nih, gitu ya, terkait dengan poster. Nah, poster itu menurut para peneliti, menurut para penulis artikel, akademisi dan lain sebagainya, itu perkembangannya gimana sih, gitu? Apakah masih banyak orang yang menolak atau mengkaji terkait dengan poster, gitu ya? Tapi jangan yang poster digital ya, karena kan ini kaitannya dengan produk-produk atau jenis-jenis media grafis yang handmade gitu maksudnya. Jadi artikelnya juga usahakan jangan yang membahas tentang poster digital atau poster elektronik atau apapun itu. Jadi prioritaskan ke media-media sederhana saja si artikel jurnalnya. Dan itu teman-teman nanti telaah hasilnya apa, tapi dengan catatan bukan memindahkan abstrak ke PowerPoint-nya atau bukan memindahkan kesimpulan ke PowerPoint-nya. Nah, karena akan kelihatan kalau teman-teman memindahkan abstrak itu bakal kelihatan karena struktur abstrak itu baku gitu ya. Dari kalimat pertama dengan kalimat terakhir itu perjalanannya akan kelihatan kalau teman-teman hanya mengcopy pastekan abstrak gitu ya. Kesimpulan juga sama, paling kesimpulan. Kalau kopas yang ekstrim biasanya berdasarkan hasil penelitian itu kalimat-kalimat kesimpulan. Jadi silakan saja teman-teman baca dulu gitu ya. Karena intinya kan teman-teman harus membaca. Gitu. Nanti disampaikan kira-kira isi dari artikelnya apa. Kemudian, yang terakhir adalah langkah terkait dengan prosedur pengembangan media, langkah pengembangan media. Nah ini juga perlu dilengkapi dengan citasinya ya. Misalnya kalau menurut Barbara Sil pengembangan media komik itu bagaimana sih? Atau menurut Ganye misalnya pengembangan media poster itu sintaknya atau alurnya itu bagaimana? Gitu. Nah itu kira-kira teman-teman presentasi yang akan mulai running minggu depan ya Bu ya, mulai running minggu depan. Dan teman-teman akan menyajikan itu, tentu kelompok yang lain yang akan memberikan feedbacknya, termasuk kita berdua, termasuk dengan Ibu dan saya. Nah ini ISD mungkin ya, terkait dengan ISD. Ada yang pernah dengar ISD? Paling enggak dengar hari inilah detik ini ya, ISD aja. Serius belum pernah dengar ISD? Aduh, kita sudah jumpalit kan SDGS bukan Pak? Mendesiminasikan ISD. Gimana Safia? Yang SDGS Pak. SDGS boleh. Coba Safia, apa yang kamu ketahui terkait dengan SDGs? Ya tentang itu aja Pak, yang apa? Itu kan banyak ya, tapi yang utamanya itu yang pendidikan dalam, bingung Pak. Intinya dia tuh punya banyak, intinya dia tuh punya banyak banyak cabangnya. Terus kalau dari ISD-nya itu tuh pasti singkatannya tuh Education Sustainable Development kan ya. Oke, good point. Nah, Terus? Ya itu dia punya banyak cabang, kayak ada pendidikan, ada pengetahuan yang lain-lain gitu. Yang intinya yang harus kita pegang gitu buat dalam hidup ini. Atau bingung Pak? Dalam hidup ini. Yang lagi sekarang gitu Pak, yang lagi sekarang kita harus coba buat teliti gitu. Gimana ya? Gitu Pak intinya. Oke. Ada yang lain? Terima kasih Safia ya, sudah berusaha untuk menjelaskan atau menyampaikan apa yang diketahui terkait dengan ISD. Karena di poin 6 itu ada terkait dengan ISD ya, teman-teman. Dito, kayaknya nih, kalau dari meranggut-meranggutnya mah kayaknya serius nih, Muhammad Dito. Iya Pak.
Ada apa? Pernah mendengar isu SDGs belum? Atau Belum terkait sih, dengan Pak. SDGs? Hah? Belum sih Pak, ini lagi cari-cari juga. Belum? Ya Allah, media sosial ya di mana-mana, internet gampangnya, asa menihar resenya. Siapa lagi ya? Muhammad Zidki ini. Halo Muhammad Zidki. Muhammad Zidki, halo. Oh, Hadir, tidak Pak. tahu. Mana Muhammad Zidki? Sampaikan terkait dengan Off cam dulu. ya, silahkan. Mana Muhammad Zidki? Bisa mendengar suara saya Muhammad Zidki? Hadir, bisa Pak. Oke. Apa yang pernah kamu dengar terkait dengan SDGs atau ISD? Kalau ISD sendiri belum pernah dengar sih Pak, baru kali ini gitu. Tapi kalau ada kata kalau berarti ada tapi. Terus? Halo Sidki. Masya Allah. Mau dijelaskan dulu Pak Gemma tentang ISD-nya? Mohon Bu, Gemma ini dulu ya, siapkan dulu PowerPoint terkait dengan ISD. Kayaknya kalau kita sudah panggil 3-5 kali tidak memberikan respon, itu ekuivalen dengan tidak hadir ya Bu ya. Setuju. Oke. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan? Keluarga yang sehat, pendidikan yang merata, akses untuk air bersih, ekonomi yang kuat, atau lingkungan yang terawat. semua itu adalah Cita-cita kita bersama. Melalui Sustainable Development Goals atau SDGs, Negara-negara termasuk Indonesia telah turut serta dalam mewujudkan tujuan bersama tersebut. Indonesia sendiri sudah membuat banyak pencapaian seperti tingkat kemiskinan yang terus berkurang, akses pelayanan publik yang semakin baik, pendidikan dasar yang semakin tercukupi. dan tingkat literasi nasional yang tinggi. Akan tetapi, kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadang di depan mata. Ketimpangan sosial masih Ketimpangan sosial yang masih sangat terasa. Kebakaran dan kerusakan hutan. Kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan. Sampah plastik yang merusak lingkungan. Pengangguran anak muda yang masih tinggi. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus segera kita tuntaskan. Semua tantangan ini bisa kita taklukkan Hanya Tanpa kamu, kebakaran hutan akan terus ada. tanpa kamu. Perempuan akan terus berhadapan dengan kekerasan. Tanpa kamu, Anak-anak Indonesia masih terus belajar tanpa lampu. Tanpa kamu, Anak-anak Indonesia masih juga tidak mendapatkan gizi yang cukup. dan tanpa kamu. potensi anak muda menjadi pengangguran akan terus ada. Tanpa kamu, tujuan-tujuan kita itu hanyalah mimpi belaka. Jadi, Mari kita berjalan beriringan. Mari kita berjalan beriringan. Mewujudkan cita-cita kita bersama. mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan untuk mengubah Indonesia yang lebih baik. Mari kita bangun Indonesia bersama-sama. Oke. Itu pesan dunia internasional ya teman-teman ya, bukan pesan Bu Laksmi ya, apalagi bukan pesan saya.
itu pesan dunia internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, dan terangkum dalam 17 goals, dan agendanya itu di tahun 2030, maksudnya goals-nya itu ditargetkan tahun 2030 tercapai. Jadi kalau kita bicara terkait dengan dunia saat ini, maka ya itu ada 17 poin, ada 17 hal yang disepakati oleh setiap bangsa-bangsa di dunia. Jadi PR-nya itu ada 17 gitu ya. Nah, salah satunya teman-teman ya. Oke, salah satunya itu, nah ini dari 17 goals ini 1 2 3 gitu ya sampai dengan 17 gitu ya. Lihat ini adalah isu-isu yang bukan isu ya, katakanlah isu yang disepakati tadi oleh setiap bangsa-bangsa. Nah, nomor 4 itu ada yang disebut dengan quality education. Ada terkait dengan kualitas pendidikan. Mungkin teman-teman juga sudah banyak mengamati lah ya, banyak mengamati terkait dengan isu pendidikan di Indonesia. Silakan teman-teman mau berpendapat. Kita masih jauh tertinggal, pendidikan kita belum merata, mangga saja. Bahkan saya pernah membaca dalam satu artikel, katanya pendidikan kita itu tertinggal sekitar 128 tahun dari negara-negara maju. Entah itu, meskipun saya masih ragu dengan pernyataan, kalau tidak salah, mantan Perdana Menteri Belanda gitu ya. Mungkin tinjauannya subjektif karena beliau juga orang Belanda dan pernah punya rekam jejak di Indonesia yang maksudnya bangsa Belandanya punya rekam jejak yang begitu gitu ya. Jadinya, tapi poinnya kalau dikatakan ya kalau dibandingkan dengan negara maju, oke lah gitu ya. Ada beberapa poin yang mungkin kita tertinggal gitu ya. Bahkan kemarin ada satu webinar katanya pendidikan kita itu tertinggal 20 tahun di belakang Australia, Bu. Jadi kalau dihitung dari tahunnya itu katanya 20 tahun di belakang. Sebentar ya teman-teman gitu ya, 20 tahun itu waktu yang cukup panjang. Bayangkan saja kita tertinggal 20 tahun dari sistemnya, dari penerapan teknologinya dan lain sebagainya gitu. Nah, itu perlu kita sama-sama sama-sama tadi juga kata Chelsea Islan ya, kata siapa lagi tuh? Saya tahunya cuma Chelsea Islan ya, kata Patan Najwa, tanpa kamu katanya gitu. Berarti artinya itu adalah tugas kita bersama. Nah, kenapa kita fokus pada poin keempat? Secara sederhana, kita berada di area keempat. Teman-teman adalah kaum teknolog pembelajaran, kaum teknolog pendidikan yang tentunya punya potensi, punya power gitu ya. Dan katakanlah harapan besar itu juga berada pada generasi muda gitu ya, pada generasi muda kaum teknolog pembelajaran kita semua. Nah, apa itu ESD? Ini adalah tujuan keempat gitu ya. Tujuan keempat dari 17 goals, 17 tujuan yang sudah disepakati tadi. ESD adalah upaya mendorong masyarakat untuk secara konstruktif dan kreatif dalam menghadapi tantangan global serta menciptakan masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan. Oke. Itu secara definisinya. Teman-teman bisa berselancar mungkin setelah perkuliahan ini atau sambil mendengarkan suara saya yang cempreng ini ya, mungkin teman-teman bisa sambil berselancar tuh di internet. Kalau di Indonesia itu ada SDGs Indonesia gitu ya. Kalau di internasional ya gampang lah, tinggal memasukkan query SDGs, maka akan muncul banyak portal gitu ya yang membahas. Nah, ini ada ya sebutlah kalau disederhanakan sub ini ya. Saya target atau apa Bu ya, saya lupa. Target lah, sebut ke target mungkin Bu ya. Target dari SISD, target dari kualitas pendidikan. Yang pertama itu terkait dengan sistem pendidikan yang relevan gitu ya. Pendidikan membangun berkelanjutan, membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan dan nilai dalam kehidupan sosial abad 21 lah. Pokoknya kenapa mungkin kalau teman-teman
istilahnya apa ya, mengamati gitu ya, sedikit-sedikit dikaitkan dengan abad 21 gitu ya, bahkan muncul istilah atau terminologi terkait dengan keterampilan abad 21. Nah itu karena memang kesepakatan internasionalnya begitu, jadi dihantarkan semua peserta didik itu untuk cakap gitu ya di abad 21. Bahkan kalau kita relevankan gitu ya, atau kita sinergikan dengan generasi 4.0 gitu ya, bahkan Jepang Gen 510 gitu ya, 5.0 itu Jepang ya, meskipun versi Jepang tapi kita harus memberikan angka topi lah gitu ya, karena batur patos mikiran gitu gitunya orang masih kene kemana lah gitunya. Kemudian ada yang disebut dengan transformasi pendidikan. Pendidikan untuk membangun berkelanjutan menggunakan cara pembelajaran yang inovatif, pengajaran yang berpusat pada siswa, bermacam gaya pembelajaran. Nah ini juga amanat dunia internasional ya, pembelajaran itu harus inovatif gitu ya. Kemudian berpusat pada siswa, learning student center, meskipun sekarang sudah banyak transformasi ya terkait dengan hutajoji gitu ya, terkait dengan cybergogi gitu ya, bahkan paragogi, tapi yang paling cybergogi, hutagogi, kemudian paragogi itu juga menjadi tren tersendiri karena akibat transformasi teknologi. Nah, ini meningkatkan rasa keadilan dan saling menghormati ya, pendidikan untuk membangun berkelanjutan, membantu siswa memahami situasi, pandangan dan kebutuhan orang-orang yang tinggal di tempat lain atau memiliki interaksi yang lain. Kemudian membantu mengatasi perubahan iklim. Nah, climate change-nya ini menjadi, saya pikir, isu yang istilahnya isu yang langgeng gitu ya. Kalau climate change itu mungkin teman-teman kalau ada di sini ada yang member Greenpeace tuh misalnya ya. Kenapa climate change itu juga dititipkan gitu ya melalui ISD, karena ya melalui katakanlah melalui pendidikan kita bisa menanamkan literasi lingkungan gitu ya, literasi alam, literasi dan lain sebagainya. Mempersiapkan siswa beradaptasi dari dampak perubahan iklim dan pemberdayaan mereka untuk mengatasi penyebabnya. Saya belum pernah ke Kutub Utara, gitu ya. Mungkin teman-teman entah ada yang pernah ke sana. Katanya setiap tahunnya itu debit air selalu bertambah dan ada beberapa di sekitar pulau di daerah utara itu sudah mulai tenggelam, artinya mencair dan lain sebagainya. Artinya ada yang sedang tidak beres dengan alam kita gitu ya teman-teman. Ya bayangkan saja ya kalau misalnya itu terjadi dan bukan terjadi ya, maksudnya kalau sudah terlalu ekstrim dan lain sebagainya ya, tempat tinggal kita bumi ini ya bagaimana gitu. Kenapa mungkin yang punya Tesla itu ya, mobil Tesla itu sudah mikirnya sudah 20 tahun di depan kita ya, gimana caranya kita bisa berkoloni di Mars dan lain sebagainya. Luar biasa lah. Kemudian membangun masyarakat yang ramah lingkungan. Pendidikan dan pembangunan melengkapi siswa dengan keterampilan untuk ramah lingkungan, guna membantu menghasilkan dan mengurangi kualitas lingkungan. Ini juga menjadi isu yang tetap saya pikir langgeng lah gitu ya. Kita harus peduli dengan lingkungan. Nilai yang selalu kita dengar mungkin ya di zaman TK sebenarnya sampai ke ayeuna tah hanya masih kena kudu apa ya, kudu disinterkan misalnya buang sampah gitu ya. Kan aneh juga kalau misalnya ada yang seusia kita itu buang sampah dimanapun gitu ya. Tapi ya kalau melihat bukti-bukti otentik ya di lingkungan saya pun masih ada aja warga yang usia matang itu ulang-alung sampah digawir gitu ya, mungkin merasa akan menjadi pupuk alam atau gimana, padahal isinya kan ada plastik banyak dan lain sebagainya. Nah itu juga dititipkan tuh melalui pendidikan terkait dengan isu-isu tersebut. Nah itu target dari poin 4 ya. Jadi pendidikan itu harus melingkupi 5 hal ini katanya gitu ya, kata amanat dunia internasional. Sistem pendidikan yang relevan, transformasi, rasa keadilan dan saling menghormati. Ini kemarin banyak isu ya
dunia pendidikan sedikit tercoreng gitu ya, karena kita selalu mendengar ada, tadi kata siapa ya, kata Glenn Fredly itu ada kekerasan. Perempuan selalu mendapatkan kekerasan. Di dunia pendidikan juga kan kita amati itu beberapa minggu ke belakang tuh ada seorang guru yang, punten ya kalau saya menggunakan istilah yang memperkosa siswanya yang 13 santri gitu kan ya. Kemudian banyaklah gitu kan, itu sangat ekstrim sekali ya. Berarti ada apa dengan dunia kita ini gitu ya? Ada yang sedang tidak beres lah dengan dunia kita. Kemudian kalau ini mah dikaitkan dengan learning to know ya, learning ini bisa nanti dibaca sendirilah oleh teman-teman. Yang paling penting adalah teman-teman memahami target ini. Sebagai informasi, nanti teman-teman setelah inilah mungkin ya paling tidak cari dokumen gitu ya di internet terkait dengan 17 goals. Kemudian fokuskan mungkin pada nomor 4 dan cari turunan. Jadi gini, ini target besarnya teman-teman ya. Jadi misalnya target sistem pendidikan yang relevan nomor 1 itu ada subtargetnya tuh. Itu banyak tuh anak-anaknya di situ. Jadi poinnya apa saja sih terkait dengan nomor 1 dan lain sebagainya. Nah, dengan membaca itu baru teman-teman akan mulai gitu nya. Geningan kieu gitu nya. Geningan gitu ya gitu. Nah, tadi kaitannya dengan tugas mata kuliah ini gitu ya, secara garis besar, secara kumulatif atau secara besar, nanti produk-produk yang akan teman-teman kembangkan itu adalah produk-produk yang mendukung ESG gitu maksudnya. Contoh ya, misalnya poster. Tadi misalnya ada target membantu mengatasi perubahan iklim atau climate change gitu ya. Membantu isu terkait dengan mengatasi perubahan iklim. Nah, gimana sih caranya si post mendukung target 4? Gitu ya. Kalau secara sederhana mungkin bagi teknologi pembelajaran mah ya sudah saja, misalnya kontennya terkait dengan climate change, kan gitu ya. Kan itu hal-hal yang sederhana yang paling tidak itu tertanam pada lingkup kecil di lingkungan kita gitu. Kalau yang membuat posternya pasti nanti akan meneliti dulu, membuat kajian dulu, membuat sampai dengan mengembangkan konten dan lain sebagainya. Nah, nanti diseminasinya kan bisa sangat ekstrim dilakukan oleh teman-teman. Misalnya Muhammad Dito membuat poster terkait dengan climate change, terkait dengan kampanye perubahan iklim, misalnya membuang gas emisi gas yang berlebihan. Dibuatkan posternya, nanti saya yakin kita adalah generasi yang punya banyak medium untuk bersosialisasi gitu ya. Bisa nanti disebarnya di Instagram. Nah, bayangkan kalau Dito punya 1000 pengikut misalnya, dan paling tidak 80% pengikut itu mengakses posternya di Dito, berarti kan kita sudah ikut berpartisipasi dalam mewujudkan agenda tahun 2030. Dan kalau misalnya ada Dito yang lain gitu ya, dikuadratkan sekian dan ada kalau di sini ada 80 orang, berarti di sini ada agen perubahan 80 orang melalui media grafis. Gitu. Cocok Bu, saya jadi ini juru kampanye PBB ini. Mantap. Gitu. Dan Sudah bulan ini sudah lolos jadi rekamnya ISD. Ini salah satu kegiatan diseminasi Bu ya. Ini sudah kita lakukan selama 3 tahun Bu ya. Ini tahun ketiga. Jadi tapi produk ini baru ini yang kedua kayaknya. Ya, kalau produk yang kedua Bu ya. Jadi kita sudah menginfuskan ya atau mengintegrasikan nilai-nilai ESG ke mata kuliah ini khususnya teman-teman. Jadi ingat ya, quote-nya adalah tanpa kamu. Gitu. Harus ingat tuh yang tanpa kamu 2030 itu tidak akan terwujud, kasarnya begitulah gitu. Jadi dimulai dari komunitas yang kecil, dan nanti saya yakin dampaknya tidak akan kecil kalau komunitas kecil itu fight-nya atau berjuangnya luar biasa. Nah, itu teman-teman terkait dengan ISD ya, paham ya? Atau paling tidak teman-teman ada semacam trigger lah, ingin lebih mendalami terkait dengan ISD. Ada pertanyaan terkait dengan
konsep ISD ini. Jadi bagaimana menghubungkannya dengan ini ya nantilah kita ini. Tapi konsep SDGs-nya ini teman-teman sudah paham? Setidaknya mulai ngeh lah ya, mulai ngeh untuk apa namanya, untuk bisa tentang kondisi bahwa saat ini di dunia, bukan hanya di Indonesia, di dunia ini sudah sangat banyak damage ya, kerusakan dalam berbagai aspek, bukan hanya lingkungan tapi juga sosial dan lain sebagainya. Nah, tugas kita gitu kan, kita ingin kita hidup tenang aman kan? Kan kita sudah, Indonesia sudah punya ini tuh generasi emas ya, tahun emas 2024 2045. Tadi kata Pegema jangankan ke 2045, 2030 saja kita masih harus berpikir apakah kita masih bisa hidup dengan damai, aman, sentosa di dunia ini atau tidak gitu kan. Kalau kita sendiri tidak aware, tidak peduli dengan perubahan yang terjadi. Jadi berkaitan dengan tadi 17 goals yang ingin dipenuhi, yang ingin ditata gitu ya di dalam perkembangan kehidupan kita ini, maka setidaknya teman-teman bisa mengimplementasikannya untuk skala kecil dulu. Saya yakin sih kalau dari sisi personal Anda sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya ya, apalagi membuang mantan gitu ya. Itu sudah pasti jelas pembuangannya itu. Nah ya, terus misalnya saya sudah tahu, saya merasa yakin lah bahwa Anda juga termasuk orang yang memiliki global citizenship yang cukup bagus lah gitu ya, dengan menghargai orang, menghargai karakteristik orang dengan berbagai suku dan lain sebagainya, dan banyak hal lagi yang bisa kini. Tapi kan kita itu hanya sebagian kecil yang saya meyakini itu, bahwa itu sudah terpatri atau terinterpretasikan dalam diri Anda. Namun sekarang bukan saatnya kita hanya menjadi ini, tapi kita juga mencoba mempublikasikan, mencoba mempromosikan gitu ya, bahwa di dunia ini gitu ya, di sekarang ini kita sedang menghadapi berbagai tantangan, berbagai masalah, berbagai hal-hal yang berkaitan dengan tadi kerusakan-kerusakan. Nah, ayo coba kita mencoba untuk aware, mencoba untuk mempromosikan, walaupun tidak untuk yang 17 bidang itu gitu ya. Kita hanya fokus pada edukasi saja, karena memang kita sedang bicara, kita ada pada bagian edukasi. Walaupun kontennya itu bisa untuk 17 kontennya itu sendiri ya. Jadi dari 17 goals-nya itu gitu kan. Dari mulai poverty, kemudian ekonomi dan lain sebagainya, kesehatan misalnya ya, silakan Anda bisa mengangkat berbagai hal. Nah ini saya lupa lagi, no poverty, no zero hunger gitu ya. Nah ini kan satu hal yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Ingin mempromosikan ini dan dihubungkan dengan education gitu ya. Di sini kan ada quality education. Tapi bagaimana kita bicaranya education sustainability for development. Jadi ESD-nya itu kita jalankan dengan mempromosikan konten-konten yang berkaitan dengan 17 goals ini gitu ya. Nanti dihubungkan dengan mata pelajaran lah ya yang ada di sekolah gitu ya. Mungkin Pak Gema boleh share peta yang pernah kita buat. Jadi atau mungkin jadi teman-teman tidak perlu memetakan lagi, teman-teman tinggal memilih saja mana yang memungkinkan bisa ditampilkan dalam bentuk media grafis. Kalau tugas Pak Gema itu di project ini membuatnya video ya, video partisipatif gitu ya, participatory video. Nah kita lebih fokus di media grafisnya saja kan, karena memang di mata kuliah kita itu, jadi kita ingin menghasilkan produk yang memang ramah SDGs lah istilahnya ya. Anda memperkenalkan SDGs tapi juga Anda memperkenalkan nilai-nilai pendidikannya.
Gitu. Jadi silahkan Anda pilih, Anda pelajari kembali terkait dengan SDGs ini. Ini bahannya akan saya share dan juga peta apa namanya Pak Gema? Peta kompetensi ya, peta tujuannya itu juga coba silahkan akan kami sharekan. Anda tinggal memilih saja. Dan dipastikan kalau misalnya Anda syukur, oh ingat ini rasanya ada di mata pelajaran ini gitu ya. Kan Anda pernah belajar lah gitu ya, pernah sekolah gitu. Tidak harus ini, tapi minimal Anda tahu. Silakan hubungan dengan mata pelajaran. Gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah punya tabel, sudah punya peta ini. Di sini bahkan sudah ada IPS kelas 9 misalnya ya. Tapi ini contoh saja. Anda mau mencari lagi mata pelajaran yang lain silakan. Kalau Anda nggak percaya ya Anda cari betul nggak gitu ya yang IPS kelas 9 itu konten tentang ini ada. Yang bawahnya masih kosong. Anda tinggal mengisikannya saja. Atau Anda memilih saja salah satu. Anda memilih salah satu dari target ini ya. Ini ada berapa? Ini hanya 1, 8, 10, 14 ya Pak Gema? Ini hanya goal 1, 8, sampel 1, goal 1, 8, 10, 14. Ya nggak apa-apa. Ini yang hanya 4 ini saja pun bisa Anda pilih ya. Nanti kan kelompoknya hanya bertiga ya. Satu kelompok itu 3 orang ya Pak Gema? Mohon Bu. Jadi nanti berarti akan ada, ini ada berapa? 90 berarti 30 kelompok. Bagaimana? Jadi kuncinya teman-teman dapatkan dulu ya metrik atau dokumen SDGs lah di SDGs Indonesia.org itu ada file PDF komplit ya terkait dengan matrik seperti ini. Nah, kalau indikatornya gitu ya, kemudian keterangan itu officially dari SDGs maksudnya dari lembaga dari dunia internasional gitu ya. Tapi kalau terkait dengan materi, mata pelajaran sama kelasnya itu dianalisis oleh kita gitu. Contoh misalnya ya, di sini ada goal 1 terkait dengan mengatasi kemiskinan ya dalam segala bentuk dimanapun gitu ya. Nah, ini kan targetnya kan kalau teman-teman nanti buka goal 1 itu dia punya target macam-macam. Saya lupa nih ada berapa target lah gitu ya. Dan target nomor 1 itu mengentaskan kemiskinan ekstrim. Nah udah $1,2 udahlah skip aja disilir gitunya. Indikatornya apa? Tingkat kemiskinan yang ekstrim. Nah berarti kan kira-kira nih kalau dengan target begitu mata pelajaran apa yang relevan dengan poin itu gitu. Kira-kira kalau terkait dengan kemiskinan merenannya identiknya dengan mata pelajaran IPS kali ya, ilmu pengetahuan sosial. Nah kira-kira diruntut lagi di mata pelajaran IPS kelas berapa yang identik dengan target itu gitu maksudnya. Nah itu teman-teman harus menelaah dulu gitu ya. Contoh lagi misalnya nih, mudah-mudahan sih mudah-mudahan teman-teman jadi konstruksinya mudah ternyata membuat metrik SDGs itu. Misalnya apa ya? Kelaparan atau ya. Gender equality nih terkait dengan gender ya. Kira-kira ini identik dengan mata pelajaran apa? Sosiologi mungkin, Pak. Sosiologi ada di SMP, SMA sekarang? SMA. Ada ya sosiologi? SMA, Bapak. Oke. Kemudian ada clean water and sanitation. Ini isunya terkait dengan apa nih kalau clean water and air bersih gitu dan sanitasi? Ayo, mata pelajaran apa nih yang identik dengan ini? IPA, Pak. IPA bisa ya. Agama juga bisa ya teman-teman ya. Gitu ya. Agama juga bisa, IPA juga bisa. IPS juga mungkin dari tinjauan sosialnya juga bisa ya. Dampak misalnya air bersih gitu ya.
dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ya? Climate action. Nah, kira-kira ini mata pelajaran apa? Geografi bukan, Pak? Geografi bisa ya, geografi. Kemudian IPS lahnya, lebih ke IPS. Kalau geografi mah SMA berarti ya, kalau geografi ya. Kemudian nih, peace, justice, and strong institution, gitu ya, tentang keadilan misalnya. Itu di mata pelajaran PKN, Pak. PKN, oke, good point gitu ya. Nah, maksudnya poin selanjutnya adalah, nah 17 goal ini, gitu ya. Pertama teman-teman pelajari dulu, gitu ya. Kemudian nanti dianalisa kira-kira di mata pelajaran apa, kelas berapa dan lain sebagainya. Nah, nanti pengawasannya, gitu ya, atau quality of education itu berkontribusi pada isu-isu yang 16 lainnya, gitu, yang isu-isu di sekeliling quality of education. Contoh misalnya teman-teman membuat komik terkait dengan zero hunger misalnya. Nah, gimana sih gitu ya? Nah, basic karena kita akan membuat media pembelajaran dalam bentuk media visual grafis. Nah, balik lagi ke mata kuliah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah bla 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 yang dikaitkan dengan kurikulum gitu ya. Makanya teman-teman harus punya dasar dalam mengembangkan itu. Oh, ternyata Pak gitu ya, Bu, bahwa terkait dengan zero hunger itu gitu ya, target kedua itu kemudian dengan indikator yang kesekian atau target kesekian itu identik dengan mata pelajaran IPS misalnya di kelas sekian, semester sekian. Maka saya akan membuat media grafis komik dengan ruang lingkup yang sudah saya analisis tadi. Gitu. Ada pertanyaan? Tegar nih, sepertinya Tegar ini orang yang paling tegar ya, sepertinya. Namanya sudah Tegar. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini tidak bertanya, bingung atau gimana ya? Aku izin bertanya, boleh? Boleh. Boleh, Dwi Maya. Itu kan berarti tugas kelompok ya, Bu? Nah, terus itu posternya berarti handmade, dan itu tuh dalam poster tersebut itu produknya membantu mengatasi ESD tadi ya, Bu? Seperti itu, Bu? Bukan mengatasi. Halo? Halo, Bu? Iya, bukan mengatasi, tapi kita mencoba bolehlah memberikan solusi, bukan solusi juga ya Pak Gema. Apa membuat ajakan ya. Inilah gitu semacam promosi ya. Jadi kalau ya mengatasi boleh, misalnya gini, jaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan kan gitu ya. Nah, itu juga salah satu bentuk mengatasi sebetulnya. Tapi kan kita masih dalam wacana mengkampanyekan dulu gitu, bukan dalam tahap action maupun juga dalam menginikan solusi yang harus diimplementasi. Tapi kan hal-hal yang kecil itu justru bisa membantu membantu menerapkan yang SDGs ini kan gitu. Ya, jadi boleh, jadi isinya promosi, memberikan solusi, tapi dalam bentuk yang konkret ininya ya, kalaupun memberikan solusi yang konkret gitu. Gimana, Wi? Clear ya? Untuk posternya berarti handmade ya, Bu? Jadinya. Handmade. Ya, Handmade. Sampai dengan middle exam itu media sederhana, Dwi. Nanti setelah ujian tengah, kita baru akan menggunakan computerized. Nah, terkait dengan handmade-nya itu gitu ya, media sederhana, salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh adalah prinsip ini ya, ramah lingkungan. Karena kita lagi SDGs juga nih ya, ESG juga nih. Maksudnya begini, ramah lingkungan itu bisa dalam kehidupan sehari, misalnya Wi ya, misalnya Dwi akan membuat poster nih. Misalnya di rumah ada karton bekas
ya sudah, misalnya gunakan karton bekas itu sebagai dasar atau sebagai bahan dalam membuat poster. Jadi artinya merecycle atau memfungsikan barang-barang yang nampaknya memiliki status tidak berfungsi saat itu gitu ya, tapi Dwi menjadikan barang itu menjadi memiliki value atau memiliki nilai. Jadi harapannya sih teman-teman tidak sampai harus beli ini nih, beli papan MDF gitunya, harganya gitunya, jangan sampai beli-beli begitulah gitu ya. Teman-teman coba ke gudang di rumah teman-teman gitunya, ke garasi ayah gitu ya, atau ke spot-spot yang banyak barang bekasnya, coba diamati gitu ya, apakah bisa nggak misalnya ada cat bekas tuh misalnya, kan biasanya bapak-bapak masuk ngerecatnya akhir tahun gitu. Coba itu misalnya ketika membuat poster misalnya nanti pewarnaannya misalnya dari cat yang bekas gitu ya, jadi lihat sabut kelapa nih misalnya gitu ya, nah sabut kelapanya bisa nggak sih jadi sesuatu yang dalam tanda kutip itu bisa di recycle atau bisa digunakan atau memiliki value. Jadi jangan sampai misalnya nanti Dwi Mayang misalnya report ke Bu Laksmi, saya sudah membeli bahan untuk membuat komik dengan jumlah 750.000, aduh gitunya, mending dijantan kenal 750.000 gitu. Gitu maksudnya. Jadi ramah lingkungan lah gitu. Ya. Memberikan ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Gema. Jadi tidak membebani ya, walaupun memang mungkin ada bahan yang harus dibeli ya Pak Gema, ya, tapi tidak dalam ini yang mewah gitu ya. Yang penting manfaatkan yang ada di sekitar Anda gitu ya. Kalau misalnya tidak, misalnya kan ada papan flanel tuh ya. Nah, kalau papan flanel sih memang harus beli mungkin flanelnya ya, kain flanelnya untuk ditempel dan sebagainya. Tapi kalau misalnya Anda punya, memanfaatkan yang ada, misalnya orang tuanya guru SD dulu atau guru TK punya papan flanel yang bekas gitu ya, belakangnya masih bersih, silakan pakai. Jadi jangan sampai menyusahkan diri karena memang kita tidak punya anggaran untuk penyediaan itu ya gitu. Kecuali memang kalau di prodi ada sih ya silahkan gitu, Anda cari gitu ya. Kayak misalnya menggunakan cat air itu pakai yang ada saja gitu. Kalau nggak salah dulu kita punya ya, kita penyediaan, tapi sekarang karena sudah digitalize jadi tidak ada lagi penyediaan cat-cat warna seperti itu gitu. Spidol, kalau spidol mungkin banyak di Bu Susi, di Bu Rika ya, tinggal minta silahkan gitu ya, spidol warna. Paling juga standar sih warnanya biru, hitam gitu ya. Tidak warna-warni. Kalau ada banyak silahkanlah manfaatkan yang ada saja. Gitu ya. Jadi jangan sampai membebani sampai harus mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya, tidak. Jadi kita pun harus mencoba menggunakan sumber yang ada gitu, bahan-bahan yang tersedia. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ibu izin bertanya satu lagi. Mangga Mayang dulu. Iya, untuk deadline-nya kapan ya Bu? Kira-kira? Deadline. Minggu depan sudah tampil ya Pak Gema ya? Kalau untuk presentasi, ya. Kalau untuk rancangan. Untuk rancangannya dan presentasinya minggu depan sudah dimulai. Ya. Siap. Kalau untuk produk mungkin UTS produk ya Bu? nanti UTS. Masih jauh. Jadi atau mulai mau minggu depan produknya atau gimana? Oh enggak kan? Ya, minggu depan itu minimal yang presentasi tadi ya. Yang mana coba? PPT-nya mana? Bentar. Waduh, ketutup ya. Jadi minimal Anda minggu depan itu rancangannya disiapkan. Kan pemilihan medianya belum ya. Misalnya Anda ke bagian apa gitu kan? Belum. Kelihatan? Nah, di sini.
berdiskusi ya, memilih. Oh, pertemuan 5 kan, pertemuan berapa sih kita? 3 apa 4? Berarti masih 1 minggu lagi ya. Anda boleh mempersiapkannya. Kalau minggu depan siap sih bagus. 1, 2, oh ya ini baru ketiga. Oke, berarti bulan Maret saja kita akan presentasi. Minggu depan kita akan memperkuat lagi bahan-bahan yang perlu Anda siapkan. Minggu depan Anda minimal sudah punya anotasi ya, karena anotasi itu perlu waktu. Karena kan materi yang Anda kumpulkan tuh ada di sini. Mana sih? Nah, ini ya. Konsepnya terkait dengan konten media grafisnya itu sendiri, ini misalnya komik ya komik, kalau misalnya Anda ke bagian poster ya poster. Kemudian Anda buat anotasi artikel, kemudian Anda buat langkah pengembangan media. Tadi media apa yang mau Anda buat, bagaimana langkah pengembangan medianya, maksudnya dari mulai GBPM-nya gitu ya, Anda tuliskan. Dan bahan ini bukan hanya dibuat dalam bentuk PowerPoint, tapi juga dibuat dalam bentuk tulisan makalah. Bukan makalah lah, pokoknya tulisan lah ya. Jadi ada dalam bentuk file Word-nya dengan ditambahkan kata-kata ya. Jadi ada deskripsinya. Kalau di PowerPoint kan hanya PowerPoint poin-pointer saja gitu. Nah, nanti Anda membuat hanya mungkin 5-10 halaman juga nggak apa-apa, karena kan nanti ditambah dengan anotasi ya. Jadi ini bukan dikumpulkan, minggu depan kita progres, saya coba pastikan Anda tidak mengalami kesulitan untuk mengumpulkan ini, menyelesaikan ini, sehingga nanti di pertemuan kelima semua teman-teman sudah siap bahannya, sudah dikumpulkan. Jadi siapapun yang tampil itu sudah aman, nggak ada masalah. Nggak ada, oh Bu saya belum siap, nanti yang tampil kelompok 1, maka kelompok 1 yang baru kumpul, tidak ada. Minggu depan Anda fokus di sini pengerjaannya, kemudian minggu kelima Anda mengumpulkan sekaligus nanti kita presentasi. Nanti presentasinya kita buat dua kelompok saja ya Pak Gemma ya, kita buat kalau mau 2 Zoom atau misalnya kalau di kelas ya di kelas, nanti kita coba siapkan. Jadi jangan sampai kelas A dan B-nya terganggu gitu ya. Jadi nanti saya dengan Pak Gemma akan membagi kelasnya. Itu mungkin ya teman-teman. Jadi yang satu ada dalam bentuk file Word dan yang satu lagi dalam bentuk PowerPoint. Jangan lupa setiap menulis itu sumber rujukan selalu dimasukkan dari manapun bahannya gitu ya. Dari internet, dari buku, dari artikel, jurnal dan sebagainya, itu silahkan Anda selalu tampilkan, selalu munculkan sumber rujukannya. Nah, mungkin nanti sudah belajar belum teknik penulisan karya ilmiah? Sudah kan ya? Penulisan karya ilmiah sudah belum? Oh, belum. Mencantumkan sumber rujukan dalam tulisan-tulisan Anda. Mengapa Gemma tambahkan sedikit lagi waktunya, mumpung masih ada waktu. Karena Pak Gemma ahlinya ini nih. Ahlinya anotasi. Oke, teman-teman, terkait dengan anotasi, kita refresh sebentar ya. Pertama, 5 artikel jurnal nasional dan jurnal internasional. Kalau di breakdown lagi nanti akan panjang juga pesannya nih, jurnal internasional, reputasi, dan lain sebagainya. Pokoknya gini aja lah teman-teman ya. Nanti kalau nyari artikel di Google gitu ya, bahasa teknisnya di Google, kenali aja misalnya penerbit-penerbit yang bereputasi ya. Kalau internasional itu kalau teman-teman lihat logo, lihat tulisan Elsevier itu bagus tuh gitu ya, Elsevier, kemudian Science Direct dan lain sebagainya. Pokoknya kalau dari sisi publikasi ya 10 tahun lah. Nah nanti kalau jurnal nasional itu
kalau di-break lagi sebetulnya ada levelingnya gitu ya. Ada yang terindeks nasional, ada yang tidak terindeks nasional. Nah, biasanya kalau yang terindeks nasional itu jurnalnya itu ada logo Arjuna. Pokoknya ada tulisan Sinta, ada logo Sinta. Jangan membayangkan Sinta Jojo ya, atau jangan membayangkan Sinta pemeran di Mahabharata, tapi pokoknya kalau lihat di jurnalnya ada tulisan Sinta, berarti itu terakreditasi nasional. Kalau internasional, misalnya kalau misalnya ada di web jurnalnya itu ada logo Scopus atau tulisan Scopus, itu berarti bagus, bereputasi lah gitu ya. Istilahnya bukan bagus tapi bereputasi. Jadi jurnal itu ada yang memiliki reputasi internasional, ada yang nasional dan lain sebagainya. Kalau ada tulisan Copernicus juga lumayan tuh gitu ya. Kalau proceeding sama juga lah. Kalau proceeding itu misalnya kalau ada tulisan Scopusnya atau publishernya, atau misalnya publishernya Thomson Reuters dan lain sebagainya, Atlantis juga cukup bagus. Maksudnya teman-teman jangan search by akademia gitu, search by scribe, jangan. Kalau itu mah kan portal media sosial, mungkin orang kesekian mengunggahnya di sana, langsung aja ke rujukan utama. Kalau tidak salah perpustakaan itu punya fasilitas nada gitu ya, perpustakaan UPI. Coba nanti buka web perpustakaan UPI. Kalau nggak baca artikel jurnal, literasi kita nggak naik. Percaya deh sama saya. Jadi jurnal itu orang melakukan riset dan dipublikasikan di jurnal itu poin apa ya disebutnya ya, currency, kemudian keakuratan dan lain sebagainya itu cukup bagus itu untuk kesehatan otak kita gitu ya maksudnya. Ini kalau mau nemu sesuatu yang baru carinya di artikel jurnal gitu ya, hasil riset dan lain sebagainya. Kalau buku ya buku juga bagus gitu ya, tapi kalau buku kan diterbitkan tahun 2021 itu berarti ditulisnya bisa 2 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya gitu. Kalau artikel jurnal mah dipublikasikan tahun itu, dibuatnya tahun itu juga gitu. Jadi kalau teman-teman ingin tahu tren poster zaman sekarang, tren komik zaman sekarang ya, salah satu way-nya itu, salah satu jalannya itu adalah dengan analisa artikel ilmiah gitu. Nantilah, teman-teman belum mengontrak mata kuliah karya tulis ilmiah ya? Belum? Oh, sabarlah kalau gitu ya. Nanti juga ada waktunya teman-teman terjebak dengan dengan citasi, dengan anotasi, dan dengan macam-macamnya. Kadang-kadang saya Tapi juga tidak ada kalau salahnya belajar dari sekarang, Pak. betul. Kalau di panduan karya tulis ilmiah itu ada anotasi khusus. Jadi memang salah satu tugas mahasiswa itu adalah membuat anotasi. Itu di pedoman karya tulis ilmiah tahun 2020 itu ada ruang lingkupnya dan lain sebagainya. Tapi disederhanakan ya untuk di mata kuliah ini. Itu intinya teman-teman mengambil informasi dan sekarang maksudnya ini ada via websitenya, via internet, dalam jaringan diambil informasi-informasi yang kredibel gitu. Nah, informasi yang kredibel itu salah satunya adalah artikel jurnal ilmiah. Jadi sekarang mah mainnya harus di artikel jurnal kalau Gen Z gitu ya, atau Gen Beach gitu ya. Cuman hati-hati juga dengan resources digital itu, ya tadi teman-teman hanya fokus ke misalnya yang WordPress, yang seperti itu ya, yang tidak bereputasi ya, hati-hati. Jadi tadi kata Pak Gema, harus dari artikel yang dipublikasi di jurnal bereputasi, baik nasional maupun internasional. Jadi kalau misalnya Bulas bertanya sumbernya dari mana, dari WordPress, dah kamu dan saya N gitu ibaratnya. Gitu. Nggak ada yang perlu dipertahankan gitu ibaratnya. Gitu, misalnya WordPress-nya, apalagi setelah ditelaah itu misalnya kakak kelas Anda yang 2018 misalnya, ya bukan menyepelekan penulis WordPress itu bukan gitu ya. Tapi artinya kalau dalam konteks keilmiahan ya sumber yang kredibel gitu ya, validitas dan lain sebagainya itu juga perlu dikuatkan gitu. Dari mana nih sumbernya? Nggak tahu Pak, saya nyari
blogspot gitu. Yang sudah acak-acakan blogspot aja teka urus misalnya gitunya sudah udahlah itu mah udah yang aja gitu. Nggak usah ada diskusi lagi gitu. Kita udah stop aja. Gitu maksudnya enggak buat apa juga. Gitu. Makanya teman-teman udah sekarang mah kuliahan, bacaan-bacaan yang sehat itu salah satunya dari sumber-sumber yang kredibel gitu. Clear ya terkait dengan anotasi ya teman-teman ya. Nah, kan paling enggak teman-teman seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan itu bacaannya 10 artikel minimal. Bayangkan kalau di sini ada 80 dan sumbernya beda-beda kan berarti ada 80 rujukan yang akan kita serap gitu informasinya. 800. 800 ya. 800 tuh bayangkan. Mulek-mulek nah, gitunya. Oh, cuma kan ada Mungkin 8 gitu. kelompok ya. 16 kita 16 kelompok. Ya, betul. Silakan ada pertanyaan teman-teman? Ibu izin bertanya lagi. Oh, silakan. Baru mau saya tutup. Kalau tidak ada yang bertanya, mau saya tutup gitu. Silakan Mayang. Minggu depan kan tanggal merah ya Bu. Itu apakah masih ada Iya gitu. pembelajaran atau tidak? Oh, iya. Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Nggak usah rajin ada kelas ya. Bukan berarti Anda selesaikan saja tugasnya. Berarti nanti pas awal Maret kita langsung presentasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Libur apa Mayang? Kurang tahu Pak, Mayan juga dapat tahu dari teman. Libur Isra Mi'raj. Oh, Isra Mi'raj. Ya betul. Ya, Nanti harus kita dirayakan kalau itu. Menjelang Ramadan berarti kita ya sebentar lagi ya. Lagi Ramadan. Senin lagi ya tanggal merahnya ya. Hari yang membahagiakan kalau Senin libur tuh. Nah, tas salah Pak Gema, ya tas beri ya. Mangga, mohon siap. Ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu mau nanya Ibu. Oh, masih ada. Oke. Kan tadi ada kelompok 8 kelompok yang buat presentasi sama bikin PPT sama makalah. Terus ada lagi kelompok yang isinya 3 orang itu buat apa ya? Maaf. Tadi Ibu ada Oh, ya, tadi enggak maksudnya. gitu. Oh iya, saya salah berarti. Ini jumlah satu angkatan, satu kelas berapa orang sih? Kalau satu kelasnya 48 orang itu. Oh, 48. 48 bagi 8 berapa? Banyak dong. 6 ya? 6 Ibu. Bagaimana nggak kebanyakan ya waktu ininya? 28 bagi 6 orang. 8 ya. Dihitung bagaimana? Nah, biar akurat pula. Pas 6. Nggak kebanyakan, enggak lah ya. Nggak apa-apa lah. Ya, satu kelompok berarti 6 orang, bukan 3. Ya. Yang kelas B berapa? Sama ya 4848 sama. Oh ya udah. Sama Ibu. Ya sudah. Gitu. Ya wis. Oh, Pak Gema yang flashcard nanti suruh anotasinya yang jurnal kita Pak Gema yang kami sipai. Oh ya, siap. Sudah. Kasih linknya supaya dianotasi. Oke ya, jadi satu kelompok 6 orang ya, tidak 3 orang. Yang pasti semua tugasnya dikerjakan, walaupun nanti yang harus presentasinya tidak harus 6-6-nya, perwakilan saja 1 atau 2 orang. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, boleh izin ya. Sudah jam 11.54, nggak apa-apa lah. 6 menit doang, walaupun tadi masuknya telat ya, mulainya juga agak terlambat. Bonus kebetulan ini semua teman-teman, semoga kita semua diberikan kesehatan. Yang sudah sakit semoga cepat sembuh, terutama buat saya ya. Nih di rumah bertumbang satu persatu. Jadi
Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bapak. Sama-sama. Jangan lupa bikin surat kesehatan. Emang wajib, Bon? Nanya deh tambok aing sia. Tabok lewat tabok aduan. Mau bikin sekarang kelompoknya atau gimana? Boleh. Adik-adik. Adik. Hamam. Ya, gimana, Sob? Mau nanya dong, itu jadi 2 minggu ke depan itu deadline-nya. Habis itu tuh semuanya tuh harus udah ready makalah sama PPT-nya. Habis itu nanti presentasinya tuh di random gitu. Gitu, Saf. Enggak. Kayak gitu. Iya kayak gitu, di PPT juga Ibu nulis di situ tuh, di PPT yang ada gambar guru gerak-gerak itu kan tulisannya presentasi bakalan diacak gitu. Iya gitu. Dia harus bersiap-siap. Kalau diajak kurang tahu sih ya, karena kalau semuanya dikumpulin itu benar. Jadi nggak sesuai kayak mentang-mentang dia kelompok terakhir yang jadi nanti aja nggak gitu. Jadi kayak MMPI. Iya kayak gitu. Oke. Terima kasih. Mam, Mam. Apa? Sini ke sini, sabaran. Ora usah, Mam, ora usah. Lah Deni Bahar. Sira kon menang bae wis aja ngomong. Wis kono Cirebon Indramayu debat kono lah. Aku tak ngrungokno tok. Sing Cirebon angel, Cok. Angel tahu kan? Angel apa? Saha di sabran aya urang ngumpul da. Iya, Jo bagi kelompok, Jo. Udah, Bal. Ayo kalau mau. Ayo Jo, cepetan Total dibagi kelompok. Laper. Sama Ratu. Ntar. Itu buat kelas B atau siapapun yang masih belum ngerti, itu jadi
dalam hidup ini kita itu ada 8 kelompok. Kelompoknya itu dari yang jenis-jenis media grafisnya ada poster, flipchart, papan flanel, bulletin board, flashcard, komik, infografis, sama mural kan. Nah, terus dari kelompok itu tuh, gimana sih catatannya tadi? Biar nggak salah paham. Dari 8 kelompok itu, yang 6 orang itu tuh bikin makalah sama bahan presentasinya. Makalah sama presentasinya. Nah, terus isinya tuh yang 3 poin utama itu. Yang ada konsep, jenis, habis itu, mana sih? Prinsip, fungsi, yang tadi Ibu nge-share screen PPT isi bahan presentasi, terus ada anotasinya sama langkah pengembangan media yang sesuai kelompok itu. Jadi sebenarnya kita semua itu tentang ISD. Nah, dari ISD itu kan dia punya banyak target, punya anak-anak lagi tuh targetnya ada macam-macam lagi. Nah, di situ tinggal pilih aja gitu. Jadi bukan dari 17 targetnya, tapi kita fokus di satu goals itu yang tentang education gitu. Terus, ada yang mau nanya nggak guys, biar nggak salah paham nih. Kan kayak gitu kan ya? Stop record dulu. Suruh bikin media grafis handmade. Stop record. Tidur kayaknya, Cok. Stop record. Turu. Stop record. Woi, Tangi, Cok. Tangi. Bangun. Ditinggal deh, bukan Turu anjir. manual. Recording is stop. Deg-deg. Berapa tadi? 8 ya? 8. Coba kasih itu absen kelas B, mau dibagiin nggak sekalian? Atau mau bagi sendiri?